Jika teman-teman bertanya tentang bagaimana masa depan seorang fotografer, pekerja seni, atau apapun yang khususnya di bidang visual, pasca merebaknya AI ini, bahkan AI ini akan semakin mudah ditemukan, dipergunakan, diakses oleh jutaan orang di seluruh dunia, melalui smartphone, iPad, tampilan mobile, atau bahkan saya nggak ngerti devices apa di masa depan. Bagaimana menurut sudut pandang saya sebagai seorang fotografer dan pekerja seni yang sudah cukup lama bergelut di bidang ini. Jadi mari kita bahas di video kali ini. Selamat siang dari Bali teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi pertanyaan ini cukup sering dilontarkan lewat komen di YouTube ataupun Instagram tentang apa pendapat saya ketika AI ini masuk. Bahkan Shutterstock sepertinya sudah menyediakan satu platform untuk buyer bisa membeli AI. Cuman kitanya yang kayaknya belum bisa menggunakan AI-nya. Cuman foto kita sudah masuk ke data licensing, saya nggak tahu dengan Adobe, saya nggak tahu dengan 123 RF, Alamy, ataupun Envato, dan lain sebagainya. Cuman honestly gini, sekarang sebagai seorang fotografer atau khususnya kontributor di Shutterstock ya, saya sudah secara rutin lah, dari mulai kontributor fund ini ada gitu, saya sudah mulai terima uang lah. Ada yang $20, $30, dan sejenisnya, sehingga artinya foto-foto saya yang masuk ke data licensing itu benar-benar sudah terjual dan membantu seseorang atau company atau industri di luar sana melalui foto-foto saya yang reject untuk masuk ke portofolio Shutterstock. Tapi dia approve untuk data licensing. Artinya ada satu industri yang bekerja dengan foto-foto sampah saya yang dianggap sampah oleh Shutterstock sehingga tadinya itu rejected atau not approved, sekarang bisa masuk ke data licensing sehingga foto, ibaratnya foto yang baik sama foto yang jelek ini sekarang sama-sama bisa menghasilkan uang. Lalu bagaimana ke depan ketika AI ini, mungkin teman-teman tahu ChatGPT atau kemarin saya sempat bahas tentang Dreamina AI. Tentunya ada banyak company lain lagi yang bergerak di bidang AI. Nah, sekarang adalah bagaimana situasi ini. Kalau yang saya rasain ya, ini kalau lewat DM sepertinya banyak teman-teman kontributor yang sudah mulai khawatir, teman-teman yang di bidang arsitektural bahkan mungkin khawatir, interior design juga khawatir. Saya dulu anak arsitektur. Lalu kemudian fotografer atau videografer khususnya juga sudah mulai khawatir. Kalau teman-teman kemarin ngikutin di mungkin di TV ataupun di YouTube, Mbak Nana Najwa Shihab itu kedatangan namanya Jensen Huang. Dia adalah orang nomor satu di NVIDIA, sehingga dia inilah dia adalah orang yang membuat NVIDIA di tahun 93. Pada waktu itu saya sempat menikmati salah satu karyanya dia, waktu itu kalau nggak salah dalam bentuk VGA atau sebuah hardware yang digunakan untuk operating system ketika saya di dunia arsitektur harus rendering dengan ArchiCAD, dengan 3D Max, dengan SketchUp. Itu ketika kita mau, misalnya saya punya desain misalnya gini ya, saya dulu tugas akhirnya bikin desain bandara. Ini desainnya mau kita gerakin kanan, kiri, atas, bawah, bird view, frog view gitu. Ini butuh VGA yang sangat bagus. Sehingga kalau orang-orang biasa mungkin cuma butuh VGA, anggaplah misalnya 2 GB. Games zaman dulu mungkin hanya butuh 4 GB, saya di bidang arsitektur saya butuh 8 GB. Itu aja kali 2 slot, jadi 16. Dengan begitu, proses rendering saya, tugas akhirnya jadi lebih gampang. Tapi ternyata orang ini sekarang berubah menjadi manusia dengan kekayaan 2000 triliun. Yang kemarin saya baca di IDX channel, satu company, Intel atau apa, yang kemudian dia merasa sudah usang atau lewat atau bagaimana sehingga ini perusahaannya ini kalah sama NVIDIA. Karena NVIDIA ini adalah satu company di belakang banyak sekali company di dunia yang bergerak di bidang AI. Salah satunya adalah ChatGPT. Saya nggak ngerti Dreamina ini di belakangnya ada siapa, tapi Jensen Huang ini adalah seorang yang sangat jenius. Bahkan Mark Zuckerberg sampai bilang bahwa dia adalah Taylor Swift di bidang teknologi.
lalu sampai datang ke Indonesia karena acaranya sama Indosat, lalu diajak sama Mbak Nana untuk ketemu. Nah, ada satu hal yang menurut saya bisa dijadikan perhatian kita semua tentang AI ini ancaman atau AI ini akan membantu kita. Kalau teman-teman kontributor sekarang sudah merasa bahwa wah saya nggak bisa, saya motret pakai handphone aja saya susah, gimana saya harus bersaing dengan fotografer lain yang manusia? Dengan sesama manusia aja saya nggak bisa bersaing, bagaimana dengan AI? Karena AI ini adalah computer learning, apa ya, ibaratnya ya namanya itu data licensing itu. Dia seorang komputer, sebuah, saya nggak ngerti ngomongnya gimana. Ini yang bisa bercakapan. Karena tadi malam saya bilang begini, halo selamat malam, saya coba bilang itu, halo selamat malam. Itu AI saya pakai chat GPT, dia bisa bilang ini, halo selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Gila, ini kayak ngomong sama manusia guys. Terus saya bilang begini, saya sekarang punya uang 1 bulan, anggap income ya, income saya 1 bulan sekian X juta, dengan investasi sekian X juta. Bisa nggak uang saya menjadi double X juta dengan investasi menjadi triple X juta? Terus dia jawab, oh bisa sekali dengan cara A, B, C, D, E, F, G. Saya seperti ngomong sama manusia guys. Kalau kemarin teman-teman nonton saya di review tentang Dreamina AI, teman-teman yang sudah lama pasti teman-teman tahu bahwa saya punya satu villa di Jogja dengan namanya The Cendela dan juga coffee shop namanya Sapulu. Itu adalah investment saya selama 12 tahun saya bekerja di wedding fotografi. Sekarang saya ke Bali ini dalam on mission untuk membuat unit berikutnya di Bali. Tapi di sini saya nggak punya, atau di iPad saya tuh nggak ada software seperti SketchUp, ArchiCAD, atau mungkin AutoCAD, atau 3D Max. Saya butuh sekali pemodelan bagaimana impian saya itu bisa tervisualisasikan dengan cara yang sangat sederhana, dengan cara yang sangat cepat. Ternyata dengan Dreamina AI bisa. Kemarin saya sempat bikin polling di Instagram, kepengen rumah di atas gunung, di pinggir pantai, di snow resort, atau di kebun bunga. Akhirnya komposisi tertinggi waktu itu kalau nggak salah 47% memilih di kebun bunga. Artinya pada waktu itu settingnya di Belanda, ada windmill dan segala macam. Lalu saya bikin tentang yang namanya Anne. Anne ini adalah model AI saya yang sedang dalam proses penyempurnaan. Saya nggak tahu apakah ini bisa terrealisasi atau enggak. Cuman saya sedang berjuang sangat keras untuk mewujudkan si figur Anne. Anne ini hanya satu figur di mana dia adalah figur manusia yang saya ciptakan untuk membuat sebuah industri di bidang dunia maya, khususnya internet. Lalu saya punya satu project plan tentang bagaimana saya membuat sebuah villa Airbnb unit atau tiny house kecil di Bali. Yang saya juga masih berpikir tentang tipenya A atau B ya, atau C ya bahkan. Akhirnya saya membuat berbagai macam pemodelan dari mulai rumah yang ada di pinggir sawah, lalu rumah yang ada kebunnya atau farmnya, sampai rumah kayu atau tree house yang juga ada farmnya, ada ayamnya, ada kebun tomatnya. Ini sedang saya bayangin di kepala. Karena pada waktu dulu saya membayangkan Cendela sama Sapulu, saya hanya bilang tahun 2002 sama mama saya, almarhum ya, pada waktu itu dia masih hidup. Mah, suatu ketika nanti aku akan bikin hotel, saya bilang begitu. Mama saya bilang, nggak mungkin Le itu panggilan bahasa Jawa. Ini kayaknya mahal banget. Cuman akhirnya ternyata setelah 2011 mama saya meninggal, 2013 saya memulai investasi di bidang hospitality, 2018 saya punya villa. Sayangnya mama saya udah nggak bisa lihat. Besar sekali keinginan saya untuk saya bisa, ya pengen ya sebagai anak artinya pengen biar nunjukin ke orang tuanya gitu. Teman-teman pasti di rumah juga, kalau teman-teman punya satu prestasi pasti kepengen nunjukin ke orang tuanya. Sebuah hal yang mewah menurut saya. Jadi buat teman-teman yang masih punya orang tua, bahagiain dia, kasih uang bulanan yang rutin buat dia, nominalnya berapa nggak masalah, 50.000 juga boleh, tapi muliakan mereka. Kalau misalnya teman-teman udah sampai kayak saya, yatim piatu, ini seberapa sukses pun kita udah nggak bisa pamer ke orang tua. Itu satu hal yang cukup menyedihkan. Cuman kalau kita kembali ke topik awal tadi, tentang bagaimana cara saya yang tadinya tidak bisa mewujudkan secara visual, karena saya bisa desain, saya bisa sketch. Cuman ketika saya mau mewujudkan dalam bentuk sebuah visualisasi yang
sejelas rumah di kebun bunga tadi, atau rumah di tepi sawah, atau rumah tree house yang mau saya bikin, dulu tidak semudah sekarang. Cuman sekarang hanya dalam waktu 1 menit saya bisa memvisualisasikan ini, yang mana hal ini sebagian kontributor merasa takut dan khawatir. Tapi ada satu hal yang mau saya tekankan kepada teman-teman semua di video kali ini. Saya sangat setuju dengan kata-katanya Jensen Huang. Jadi yang namanya AI itu tidak perlu ditakuti. Ketakutan yang terlalu besar terhadap dunia artificial intelligence ini sama seperti ketakutan orang terhadap internet pada waktunya. Dulu 2000 atau tahun 98 ketika internet itu mulai ada, kita bisanya cuma chatting. Cuman orang-orang yang pikirannya tertutup hanya kan bilang bahwa internet ini adalah penyebaran video porno. Internet ini adalah penyebaran gambar pornografi. Internet ini penyebaran judi. Ada nggak sampai sekarang? Definitely yes, guys. Cuman apakah kita harus masuk ke situ? Kan enggak. Sama seperti misalnya, saya bikin konten YouTube. Saya ngajarin teman-teman semua untuk bersusah payah memotret dengan handphone ataupun dengan kamera mirrorless. Tapi tiba-tiba ada konten kreator lain, saya pernah bahas, subscribernya lebih banyak daripada saya. Daripada kayak si Bima ataupun teman-temannya si Bima ini yang dongok ini, mendingan teman-teman nyolong saja di internet atau nyolong karyanya orang, kemudian dijual. Dapat duit nggak? Saya dapat duit dari AdSense. Tentu dari AdSense, dari mana-mana saya dapat duit. Konten kreator lain dapat, yang tadi ngajarin nyolong tadi, dapat duit nggak? Dapat duit, guys. Cuman menurut saya gini, saya mau dapat duit dari ngajarin nyolong atau saya mau dapat duit dari ngajarin orang tentang edukasi fotografi. Saya mau milih yang kedua. Karena yang kedua ini menurut perspektif saya ini halal. Karena halalnya adalah kita bersusah payah bikin konten, kemudian kita jualkan. Itu aja belum tentu laku. Cuman mau laku atau enggak, tapi itu adalah sebuah dampaknya. Tapi bagaimana kalau karyanya itu adalah original, jadi kita tidak plagiatism. Plagiatism juga kadang juga nggak apa-apa sih, dimodif, cuman artinya kita nggak mencuri. Nah, tadi saya di depan pernah bilang ya, bahwa sebagian kontributor atau teman-teman sendiri, ini bersaing sama manusia, atau teman-teman bersaing sama saya aja, teman-teman takut gimana teman-teman bersaing sama AI yang bisa bikin permodelan foto seindah ini hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Saya motret aja baru setting, baru masang lensa, itu si AI-nya udah jadi. Tapi Jensen Huang bilang begini, intinya adalah gunakan AI untuk menjadikan kita manusia super. Jangan AI-nya jangan jadi manusia super. Jangan AI-nya jadi super. Jadi jangan AI-nya yang ngontrol. Kitanya yang ngontrol. Kalau teman-teman tahu bahwa manusia, ini kalau di ajaran agama saya sih, manusia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna. Tentunya di atas hewan, tumbuhan, ataupun makhluk halus, ataupun yang lain sebagainya. Kita diciptakan makhluk paling sempurna. Karena kita punya nafsu, kita punya akal, pikiran, hati nurani. Tapi dengan begitu, harusnya yang jadi manusia super kita, bukan AI-nya. Karena faktanya gini ya, AI itu kalau nggak saya sapa tadi malam, halo selamat malam, dia juga nggak ngomong. Ketika saya nggak bilang, gimana caranya bikin YouTube yang bagus tentang fotografi, kalau saya nggak tanya, dia nggak ngomong. Kalau saya nggak tanya tentang bagaimana cara membuat villa yang ada background sawahnya, dan ada rumputnya, ada pegunungannya. Kalau saya nggak nulis promptnya, AI juga nggak akan bekerja. Ini artinya, ini adalah sebuah bukti nyata bahwa yang berkuasa di sini bukan AI-nya, tapi kitanya manusia. Tapi bagaimana ketika AI digunakan sebagai alat penipuan, digunakan sebagai alat untuk plagiatisme atau pencurian karya, ini pasti ada otak manusia di belakang ini yang nyuruh AI untuk mengerjakan pekerjaan kotor itu. Maka, teman-teman di rumah, saya cuma kepengen menyarankan adalah jangan pernah takut sama AI. Teman-teman boleh belajar matematika, fisika, kimia, biologi, bahkan teman-teman mengajarkan anak-anaknya, putra-putrinya, bahkan anak saya sendiri harus belajar matematika, SBDP, budaya, kemudian logika dan lain sebagainya. Itu hal yang nggak apa-apa, diajarin nggak apa-apa. Cuman, saya setuju dengan Jensen Huang, apapun yang kita lakukan sekarang, dimanapun kita berada, learn AI. Sekali lagi buat teman-teman yang ada di rumah, saya saat ini kebetulan saya bekerja sama dengan Dreamina AI. Kemarin dia hubungi saya untuk kemudian promoting Dreamina AI. Teman-teman silahkan gunakan Dreamina AI. Ini hanya ada untuk tampilan desktop. Maka pakai iPad bisa, pakai komputer bisa, tapi pakai handphone nggak bisa. Kalau teman-teman mau akses handphone, saya udah coba nggak bisa.
Jadi ini sistemnya baru kayak tampilan yang desktop mobile ya. Desktop saja, mobile belum bisa. Maka teman-teman bisa coba Gemini AI, teman-teman bisa coba ChatGPT, teman-teman bisa coba platform lain, karena AI ini akan sangat banyak. Dimana kalau teman-teman tidak mempelajari, nanti teman-teman tidak bisa melihat sisi baik dan sisi buruknya. Di sini yang berbahaya. Kalau kita manusia nggak bisa split pikiran antara sisi baik dan sisi buruk, yang ada cuma ketakutan. Sama dengan tahun 98, 20 tahun yang lalu, atau mungkin 25 tahun yang lalu, ada internet. Wah, ini internet ini jahat, ini penjahat semua, ini maling semua di sini. Padahal internet, saya belajar di internet pada tahun 2010. Saya belajar sama orang Singapura namanya Fabian Lim. Saya bayar kelasnya 2 hari itu 7 juta rupiah. Itu membuat saya bisa hidup sampai sekarang. Internet membuat saya memahami bagaimana search engine optimization bekerja. Sehingga ketika saya ada di Jogja, saya bisa ditengok website saya sama orang Singapura, Hong Kong, Rusia, segala macam. Sehingga saya bisa pemotretan di Bali, Maladewa, Hong Kong, Macau, Malaysia, dan lain sebagainya. Itu karena algoritma yang dimiliki oleh Google, Search Engine Optimization namanya. Sekarang itu sudah bisa dibilang jadul. Sekarang adanya adalah AI, di mana AI ini nanti bisa diakses oleh siapapun kita, bahkan anak kecil, bahkan anak kita, putra-putri kita bisa mengakses dengan sebegitu mudahnya. Jadi kalau kita nanti misalnya, kemarin anak saya pengen bikin cerita, dia sudah tidak lagi cerita di Google, halo cerita, apakah cerita tentang misalnya asal muasal kota Surabaya, Sura dan Baya. Dia udah nggak kayak begitu. Buatkan saya cerita tentang sejarah Sura dan Baya. Selesai. AI-nya yang bekerja. Maka, ini berbeda dengan pendidikan zaman dulu di mana kita nggak boleh contek. Harusnya zaman sekarang, kita bahkan tidak hanya mencontek, kita bisa diskusi sama AI, karena the main goals itu adalah menyelesaikan problem, bukan cuma sekedar bagaimana matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kita punya masalah, masalahnya diselesaikan. Kalau dulu dengan informasi lewat Google, kita browsing, sekarang dengan AI. Sekali lagi teman-teman semua, seperti yang Jensen Huang katakan, dan saya katakan kali ini lagi, jangan pernah takut sama AI. Gunakan AI untuk menjadikan kita seorang manusia super, di mana kita bisa create produk fisik, digital, apapun, teman-teman mau analisis saham, teman-teman mau analisis kripto, teman-teman mau tanya tentang investasi, AI ada buat kita semua, untuk menjelaskan seperti apa langkah-langkah yang harus kita berikan ke depan, sehingga apa yang kita maksud tadi bisa terrealisasikan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan menjawab pertanyaan teman-teman semua yang takut dengan adanya AI, khususnya di dunia kontributor Shutterstock. Jangan pernah takut. Saya, kalau misalnya dapat brief nih dari Shutterstock, saya sudah mulai untuk tidak ngelihat di Shutterstock lagi. Saya ngelihat, jujur masih lihat, tapi saya akan bilang ke AI saya, buatkan sebuah foto yang misalnya nih, temanya Christmas, ada salju, kemudian ada Mr. Ho-Ho-Ho, dan kemudian ada tampilan seperti di luar negeri atau Eropa. Saya akan suruh AI untuk menggambarkan untuk saya, dan saya akan contek mock-up-nya itu masuk ke dunia fotografi saya. Dan itu yang saya lakukan. So, sampai ketemu di video berikutnya.